Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-29 Iqra 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kali ini kita telah masuk pada pelajaran ujian ya, atau pelajaran akhir dari surah atau dari Iqra 6 ya. Di sini kita akan latihan kembali mengulang pelajaran-pelajaran sebelumnya sebagai ujian untuk bisa lulus naik ke jenjang Al-Qur'anul Karim ya, sampai di juz Ammah, juz 30 ya. Baik. Nanti kita akan mempelajari beberapa halaman ya, sampai kemudian kita bisa naik ke Iqra ya, kurang lebih 3 halaman lagi ya. Oleh karenanya di sini kita lihat terlebih dahulu keterangan ataupun arahan dari penulis buku. EPTA atau ujian jilid 6 ini tidak mutlak pada halaman 29 sampai dengan 32 saja ya, karena halaman pelajaran di Iqra 6 itu hanya sampai di halaman ke-32 ya. Tetapi bila diperlukan, boleh halaman-halaman lain untuk meyakinkan kemampuan bacaan santri. Bila mana telah benar semuanya, barulah diluluskan ya. Oleh karenanya perlu diperhatikan ya, jika ada pelajaran-pelajaran yang belum begitu difahami ataupun belum terlalu lancar, maka ada baiknya kita mengulang ya. Nah, di sini kita mengulang pelajaran itu sebagai penutup dari Iqra 6 yang akan kita pindah ke jenjang Al-Qur'anul Karim. Kurang lebih 3 halaman lagi ya. Baik, sobat mengaji, kita mulai di sini pelajaran pertama. Kita lihat, kita membaca lafal bismillah ya. Bismillahi, perhatikan huruf sa berharokat sukun ya. Bismi, kemudian huruf mi yang ini langsung sambung masuk ke huruf lam yang pada lafzul jalalah, kemudian ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Bismillahir, kemudian huruf hi langsung sambung masuk ke huruf ro yang berharokat tasdid. Alif dan lamnya tidak dibaca ya. Jadi huruf hi langsung sambung masuk ke huruf ro. Bismillahirrahmani. Huruf ma yang perhatikan dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, huruf ni langsung sambung masuk ke huruf ro ya. Nir ar-rahmanirrahim. Huruf hi bisa dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya, karena di depan huruf hi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian pada lafal bismillah ya, dan huruf mim yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Baik, kita perhatikan sekarang pelajaran di halaman sebelumnya, yaitu tentang cara membaca huruf muqatta'ah atau huruf putus-putus ya di awal surat dari Al-Qur'an ya. Perhatikan, di sini ada 3 huruf, 1, 2, 3. Masing-masing disebutkan huruf aslinya ya. Menyebutkan huruf aslinya dan jangan dibaca sembarangan, karena ini awal surat. Ya, perhatikan, ini 1 harokat, ini 6 harokat,
bertemu dengan mim yang bertasdid, ditahan dan ditekan 2 sampai 3 harokat, lalu mimnya lagi dipanjangkan 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Seperti itu ya. Jadi ini 6 ditambah tasdid, maka ditahan dan ditekan 3 harokat ya. Lalu dipanjangkan lagi 6 harokat. Alif lam mim. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi di sini. Dzalikal kitabu la raib. Perhatikan, huruf dza dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Huruf kaf langsung sambung masuk ke huruf lam ya. Dzalikal kitabu. Huruf ta dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil ya. Kitabu la raib. Huruf ro karena kita berhenti di sini ada 2 pilihan ya. Boleh berhenti di sini dan boleh berhenti di sini ya. Sebagaimana pelajaran sebelumnya, tanda-tanda berhenti ya. Ini pada surah Al-Baqarah di halaman pertama ya. Kita boleh berhenti di sini, kita juga boleh berhenti di sini. Ya, tapi untuk pemula yang mungkin nafasnya masih kurang, bisa kita berhenti di sini ataupun berhenti di sini ya. Kita ulang kembali. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kita ulang. Dzalikal kitabu la raiba fih. Perhatikan huruf la dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat alif. Kemudian huruf ro diayun sekali karena di sini kita tidak berhenti. Di depannya terdapat ya sukun. Raiba. Nah, huruf fi karena kita berhenti di sini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 ya. Karena di depannya terdapat ya sukun dan ini huruf hanya kita sukunkan atau kita matikan karena kita waqaf di sini atau kita berhenti di sini ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian hudal lil muttaqin. Perhatikan huruf tanwin bertemu dengan lam bertasdid, maka tanwinnya menghilang melebur ke sini ke huruf lam, lalu ditahan dan ditekan 2 harokat. Hudal lil. Hudal, ini huruf alif bengkok atau alif maksurahnya tidak dibaca ya. Hudal lil muttaqin. Huruf ta berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan ya. Muttaqin. Kemudian huruf qi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Karena di depan huruf qi terdapat ya sukun atau ya mati dan huruf na-nya disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Walaqad atayna. Perhatikan huruf dal berharokat sukun, maka dia dipantulkan atau diqolqolahkan ya, dipantulkan karena berharokat sukun ya. Walaqad atayna. Huruf a dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya. Atayna. Huruf ta diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Walaqad atayna. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Atayna luqmana. Perhatikan huruf qaf berharokat sukun, maka dipantulkan ya atau diqolqolahkan. Kemudian huruf ma dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Luqmana. Atayna luqmana. Kemudian huruf na disambung masuk ke huruf lam yang ini ya, yang berharokat sukun. Luqmanal hikmata.
Luqmanal hikmata. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan huruf nun bertemu dengan hamzah wasol ya, dan di depannya terdapat sya berharokat sukun. Maka huruf ni langsung sambung ke sini, ke huruf sya ya. Contohnya Luqmanal hikmata anish. Perhatikan. Ya, baik, perhatikan, kita lihat di sini ya. Huruf nun sukun, huruf na langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ini ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata. Seperti itu ya. Luqmanal hikmata. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan huruf sya, maka yang di sini di depan huruf nun terdapat hamzah wasol ya, hamzah penyambung antara kedua kata. Maka huruf ni langsung sambung ke huruf sya yang berharokat sukun ini. Luqmanal hikmata anishkur. Anish langsung disambung ke sini ya. Anishkur lillah. Seperti itu ya. Anishkur lillah. Kemudian huruf lam yang ini dipanjangkan, boleh 2 dan 4 ya. Lillah. Anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Seperti itu ya. Huruf H yang di ujung disukunkan atau dimatikan. Kemudian kita lanjut. Wa may yashkur. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan ya bertasdid. Maka dia ditahan dan ditekan, huruf nun sukunnya menghilang melebur ke huruf ya bertasdid ini ya. Wa may yashkur. Huruf nun sukun bertemu ya, perhatikan. Wa may yashkur. Wa may yashkur. Kemudian fa innama. Perhatikan huruf nun ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Ini huruf ma yang ini dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fa innama yashkuru. Fa innama yashkuru. Yashkuru linafsih. Linafsih. Huruf H yang di ujung disukunkan ya. Fa innama yashkuru li nafsih. Kemudian kita lanjut. Wa man kafara. Perhatikan huruf nun sukun bertemu dengan ka, maka didengungkan dan disamarkan ya. Wa man kafara. Wa man kafara. Fa innallaha. Huruf na berharokat tasdid ya, maka ditahan dan ditekan lalu masuk sambung ke huruf lam pada lafzul jalalah, ditahan dan ditekan lagi lalu dipanjangkan 2 harokat ya karena terdapat alif kecil di atasnya. Fa innallaha ghaniyyun. Ghaniyyun. Huruf ya ditahan dan ditekan karena berharokat tasdid ya. Lalu unnya, tanwinnya dibaca jelas. Ghaniyun. Ghaniyun hamid. Huruf mi dibaca panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6, karena di depan huruf mi terdapat ya sukun atau ya mati. Dan huruf dal kita sukunkan atau kita matikan.
Dan ketika kita matikan atau kita sukunkan, maka dalnya dibaca pantul atau qalqalah ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa idz qala, perhatikan huruf qa dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Wa idz qala luqmanu, huruf qaf pada kata ini berharokat sukun, maka dipantulkan atau diqalqalahkan. Kemudian huruf ma dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Wa idz qala luqmanu libnihi. Ini huruf li tidak dibaca 2 harokat ya, karena ini berharokat kasrah. Dia dibaca 2 harokat kalau berharokat fathah di sini atau a ya. Baik, kemudian di depan huruf li terdapat ba berharokat sukun, maka huruf li langsung sambung ke huruf ba, kemudian diqalqalahkan atau dipantulkan. Libnihi, luqmanu libnihi, lib langsung di sini ya, disambung ke huruf ba. Libnihi. Kemudian huruf hi dibaca 2 harokat karena di bawahnya terdapat tanda alif kecil. Luqmanu libnihi. Kemudian wa huwa ya'izuhu, wa huwa ya'izuhu. Perhatikan huruf hu dibaca 2 harokat ya, karena berharokat u terbalik. Sedangkan u yang seperti ini 1 harokat ya, dan u yang begini ini 2 harokat. Wa huwa ya'izuhu. Kemudian ya bunayya, huruf ya dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Ya bunayya. Kemudian huruf ya ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Ini huruf na ya. Ini huruf na titiknya di tengah. Ya bunayya, ya bunayya la tusyrik. Huruf la dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. La tusyrik, la tusyrik. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Billah, billah. Huruf bi langsung sambung ke huruf lam pada lafzul jalalah ya. Ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di sini di atasnya terdapat alif kecil. Billah, ya bunayya la tusyrik billah. Kita berhenti di sini ya. Kemudian inna syirka, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu disambung masuk ke huruf sya ya, langsung disambung masuk ke huruf sya, ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Inna syirka, inna syirka la zulmun, la zulmun azim. Huruf zi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 karena di depan huruf zi terdapat ia sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya huruf mim disukunkan atau dimatikan. Inna syirka la zulmun azim. Nah, kemudian kita lanjut. Wa wassaynal insana. Perhatikan huruf so ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Lalu kemudian diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Dan huruf na dipanjangkan langsung sambung ke huruf lam ya, pada lam yang berharokat sukun. Jadi tidak dipanjangkan 2 harokat ya, karena langsung sambung ke sini.
Wa wassaynal, huruf na langsung sambung ke huruf lam yang sukun ya. Wa wassaynal insana, huruf nun sukun bertemu dengan sa, maka dibaca dengung dan disamarkan, didengungkan dan disamarkan. Wa wassaynal insana. Kemudian biwalidayhi. Perhatikan, huruf wa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Biwalidayhi. Kemudian huruf da, karena kita berhenti di sini ya, terdapat tanda berhenti atau waqaf, maka danya kita panjangkan 2 atau 4 atau 6 ya. Karena di depannya terdapat ya sukun dan huruf hanya disukunkan atau dimatikan. Biwalidayhi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kemudian hamalathu ummuhu. Perhatikan huruf ta berharokat sukun ya. Hamalat diberikan hembusan tipis. Hamalathu ummuhu. Huruf ma ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid. Lalu huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda harokat u terbalik. Ummuhu wahnan, huruf ha berharokat sukun ya. Kemudian huruf na berharokat tanwin, dibaca jelas atau izhar ya, jelas atau izhar. Wahnan ala wahniu. Perhatikan, huruf la dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil dan di depannya terdapat alif maksuroh atau alif bengkok. Wahnan ala wahniu, ala wahnin. Kemudian huruf tanwin in bertemu dengan waw, maka huruf tanwinnya melebur ke huruf waw ya, ditahan dan didengungkan 2 harokat. Wahniu wa fisaluhu, wahniu wa fisaluhu. Kemudian huruf so dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Kemudian huruf hu yang di ujung ini dibaca 2 harokat, dipanjangkan 2 harokat karena berharokat u terbalik. Sedangkan harokat u biasa ini 1 harokat ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Perhatikan, huruf fi dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Fi amaini. Huruf a dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fi amaini. Huruf ma diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Fi amaini anishkur. Huruf ni langsung sambung ke huruf sya ya, karena di depan huruf ni yang ini terdapat hamzah wasol atau hamzah penyambung. Anish langsung ya. Anishkur, anishkur li, anishkur li. Huruf li dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Anishkur li wali walidaik. Wali wa, huruf wa ya, perhatikan dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wali walidaik. Huruf da diayun karena di depannya terdapat ya sukun. Dipanjangkan 2, 4 atau 6 ya, 6 harokat karena kita berhenti di sini. Anishkur li wali walidaik. Huruf kaf diberikan hembusan tipis ya. Daik. Kemudian ilayyal masir. Perhatikan huruf ya ditahan dan ditekan ya,
karena terdapat tanda tasdid. Ilayya, ilayya. Kemudian huruf ya langsung sambung ke huruf lam yang berharokat sukun ini, dan ini huruf ma ya. Ini harokatnya harokat a. Ilayyal masir. Huruf si dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Karena di depan huruf si terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ro disukunkan atau dimatikan. Ilayyal masir. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, serta memberi kemudahan dan kelancaran untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.